Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Windari dari kelas Akuntansi B, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang valuta asing. Dalam materi tentang valuta asing ini, saya akan menjelaskan pengertian valuta asing, kuotasi langsung dan tidak langsung, kuotasi Amerika dan Eropa, penentuan nilai tukar, apresiasi dan depresiasi, spread nilai tukar, dan investasi dalam valuta asing. Langsung saja, pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kursa resmi pada bank sentral. Alternatif investasi dalam valuta asing yang tersedia saat ini adalah deposito dalam dolar Amerika dan valuta asing lain, reksadana pendapatan tetap dalam US dollar, obligasi global pemerintah Republik Indonesia dalam US dollar, dan obligasi korporasi Indonesia dan Amerika dalam US dollar. Selanjutnya, sebelum melakukan investasi dalam valuta asing ini, investor harus memahami konsep dan istilah tentang kurs, yaitu kuotasi langsung dan tidak langsung, kuotasi Amerika dan Eropa, hukum satu harga, paritas daya beli, paritas suku bunga, depresiasi dan apresiasi nilai tukar, serta spread. Selanjutnya yaitu ada kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung. Kuotasi langsung adalah penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing. Sedangkan kuotasi tidak langsung adalah jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang yang asing, ex per disi. Contoh soal, jika diberikan kuotasi tidak langsung 1,1 dolar Singapura per dolar Australia di Australia, ubahlah ke dalam kuotasi langsung. Untuk kuotasi tidak langsung, 1,1 dolar Singapura per dolar Australia. Kuotasi langsung, 1 dibagi 1 per 1 sama dengan 0,91 dolar Australia per dolar Singapura. Selanjutnya yaitu ada kuotasi Amerika dan Eropa. Dalam kuotasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar Amerika per mata uang itu, atau US dollar per FC. Sebaliknya, dalam kuotasi Eropa, nilai 1 dolar Amerika akan dinyatakan dalam mata uang lainnya, atau FC per US dollar. Langsung ke contoh soal. Jika diberikan kuotasi Eropa 6 yuan Cina per US dollar, hitunglah kuotasi Amerika. Kuotasi Eropa 6 yuan per US dollar. Untuk kuotasi Amerika 1 per 6 yuan US dollar sama dengan 0,167 US dollar per yuan. Selanjutnya yaitu penentuan nilai akhir. Untuk kurs wajar US dollar adalah dalam jangka pendek nilainya bergantung pada penawaran dan permintaan US dollar di dalam negeri atau arus masuk dan keluar US dollar ke pasar keuangan kita. Contohnya, menjelang masa libur panjang akhir tahun saat banyak orang Indonesia berpergian ke luar negeri, US dollar cenderung menguat. Demikian pula saat utang US dollar banyak perusahaan Indonesia jatuh tempo, kurs US dollar umumnya akan naik. Menariknya, dalam pasar valuta asing adalah permintaan terhadap dolar Amerika di Indonesia adalah sekaligus penawaran rupiah ke dolar tersebut, umumnya dibeli dengan rupiah. Sebaliknya, penawaran dolar di pasar kita adalah permintaan akan rupiah karena dolar tersebut akan dikonversi dalam rupiah. Mengenai penentuan nilai tukar, secara teori ada 3 pendekatan yang biasanya digunakan untuk menghitung kurs wajar US dollar. Ketiga pendekatan itu yaitu yang pertama adalah hukum satu harga. Pendekatan ini mengatakan bahwa barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama.
Untuk tujuan ini, kita memerlukan barang sana dari perusahaan yang sama dijual di banyak negara. Ada beberapa produk yang memenuhi kriteria ini, namun yang paling sering digunakan sebagai acuan adalah harga dari McDonald. Pendekatan yang kedua yaitu ada paritas daya beli. Mata uang yang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi. Penentuan kurs wajar berdasarkan paritas daya beli menggunakan persamaan berikut ini. Kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah PD dibagi 1 ditambah PF. Dengan PD adalah tingkat inflasi mata uang lokal dan PR tingkat inflasi mata uang asing. Dan pendekatan yang selanjutnya yaitu ada paritas suku bunga. Teori ini hampir sama dengan paritas daya beli. Perbedaannya, paritas suku bunga menggunakan bunga bebas risiko, yaitu bunga surat pembendaharaan negara atau SPN, atau bunga SBI untuk Indonesia dan The Fed untuk Amerika, dan bukan tingkat inflasi. Kurs wajar menurut paritas suku bunga adalah kurs dasar dikali 1 ditambah bunga SBI dibagi 1 ditambah bunga The Fed. Berdasarkan paritas suku bunga, mata uang yang bunga bebas risiko skornya lebih besar akan mengalami depresiasi. Kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah RF domestik dibagi 1 ditambah RF asing. Selanjutnya yaitu ada apresiasi dan depresiasi. Untuk menghitung besarnya apresiasi atau penguatan sebuah mata uang asing terhadap mata uang domestik, kita menggunakan persamaan berikut ini. Persentase apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi nilai tukar lama dikali 100%. Dengan nilai tukar baru dan nilai tukar lama dinyatakan dalam kuotasi langsung. Langsung masuk ke contoh soal. Nilai tukar atau kurs dolar Amerika selama periode 1997 sampai 1998 mengalami penguatan dari Rp2.500 per US dollar menjadi Rp10.000 per US dollar. Hitunglah persentase apresiasi US dollar terhadap rupiah selama periode itu. Persentase apresiasi sama dengan nilai tukar baru dolar Amerika dikurangi nilai tukar lama dolar Amerika dibagi nilai tukar lama dolar Amerika dikali 100%. Yaitu didapat Rp10.000 dikurangi dengan Rp2.500 dibagi Rp2.500 dikali 100%. Dapat hasilnya yaitu 300%. Untuk mencari persentase depresiasi, kita dapat menggunakan rumus berikut. Persentase depresiasi sama dengan 1 per nilai tukar baru dikurangi 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Langsung masuk ke contoh soal. Hitung besar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 2.500 per US dollar menjadi 10.000 per US dollar. Langsung. Persentase depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yaitu 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Dengan 1 per Rp10.000 dikurang 1 per Rp2.500 dibagi 1 per Rp2.500 dikali 100%. Didapat hasilnya yaitu negatif 75%. Selanjutnya yaitu ada spread nilai tukar. Selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan sebuah bank atau money changer adalah bagian keuntungan bank atau money changer. Karena jual beli valuta asing tidak mengenal komisi atau biaya transaksi lain. Selisih ini disebut spread. Persamaan untuk menghitung spread sebagai berikut. Persentase spread dengan harga jual dikurangi dengan harga beli per harga jual ditambah harga beli dibagi 2 dikali 100%. Contoh,
Sebuah bank menjual yen Jepang pada harga Rp128 dan membelinya pada harga Rp122. Hitung spread yen Jepang. Jawab, persentase spread yen Jepang sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga jual ditambah harga beli dibagi 2 kali 100%. Sama dengan Rp128 dikurang Rp122 per Rp128 ditambah Rp122 dibagi 2 dikali 100%, yaitu Rp6 dibagi Rp125 dikali 100%, dapat hasilnya yaitu 4,8%. Selanjutnya yaitu ada investasi dalam valuta asing. Untuk menghitung return bersih dari investasi dalam valuta asing, kita menggunakan persamaan berikut. R-net sama dengan 1 ditambah RV dikali 1 ditambah persentase apresiasi atau depresiasi dikurangi dengan 1. Dengan R-net yaitu return bersih, RV return dalam valuta asing, persentase sama dengan penguatan atau pelemahan mata uang investasi. Contoh, Santi menanamkan dananya dalam deposito US dollar sebanyak 10.000 US dollar dengan bunga 4% per annual. Saat dia membuka deposito, kurs dolar Amerika adalah Rp12.000 per US dollar. Setelah setahun, dia mencairkan depositonya pada kurs Rp13.000 per US dollar. Hitung return bersih yang diperolehnya jika bunga deposito dikenakan pajak 20%. Jawab, bunga deposito bersih dalam US dollar sama dengan 1 dikurang 20% dikali 4% sama dengan 3,2%. Persentase apresiasi US dollar sama dengan 10%. Return bersih dalam rupiah yaitu 1 ditambah RV dikali 1 ditambah persentase apresiasi dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 3,2% dikali 1 ditambah 8,33% dikurang 1, dapat hasilnya yaitu 11,80%. Cara lain, hitung dolar Amerika yang diterimanya pada akhir periode investasi, kemudian konversikan ke dalam rupiah, lalu bandingkan dengan investasi awal dalam rupiah. Nilai investasi awal dalam rupiah yaitu 10.000 US dollar dikali 12.000 rupiah per US dollar sama dengan 120 juta rupiah. Nilai investasi akhir dalam US dollar adalah 10.000 US dollar dikali 1 ditambah 1 dikurang 20% dikali 4% sama dengan 10.320 US dollar. Nilai investasi akhir dalam rupiah yaitu 10.320 US dollar dikali 13.000 rupiah per US dollar sama dengan 134.160.000 rupiah. Jadi dapat return bersih investasi dalam rupiah yaitu 134.160 rupiah dikurang 120 juta rupiah dibagi 120 juta rupiah dikali 100%, yaitu dapat hasilnya 11,80%. Materi tentang valuta asing sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.